Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, saya akan memberikan edukasi hari ini yang sangat-sangat powerful buat teman-teman semuanya. Dan saya akan jamin sangat-sangat berguna. Demi Allah berguna. Oke, ini sangat-sangat profitable. Oke, sebelum saya memberikan edukasi, saya akan menjelaskan dulu, mereview dulu mapping saya yang saya share kemarin ya. Nih, lihat ini. Ini adalah mapping saya yang saya share hari Sabtu ya kalau nggak salah ya, saya upload ya. Harga masih di 30,4 ya. Kita buy ya. Saya rekomendasi buy ya. Sekarang kita lihat gold. Kita lihat gold. Apakah gold sempurna? Kita cek. Kita cek gold. Of course perfect. Very very perfect. Oke. Saya ganti warna putih chartnya. Oke. Oke. Lihat ini. Lihat. Perfect ya. Sangat-sangat sempurna. Oke. Sangat-sangat sempurna. Oke. Saya akan jelaskan ilmunya dulu. Apakah saya profit? Of course. Tadi pagi pun saya profit. Tadi pagi saya baru buy di sini nih. Di sini saya buy. Tahu nggak apa alasannya? Nanti saya jelasin ya. Oke. Tadi pagi saya buy gold. Lihat ini. Saya barusan buy gold dari 3123 sampai 3143. Dapat 200 pips. Nah, buy saya di EVG yang kemarin ini yang saya share di sini, yang dari sini udah running jauh banget. Lihat ini. 3075 ke 3145, hampir 1000 pips saya dapat buy yang saya share hari Sabtu kemarin ya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa kayak gini, untuk bisa menjadi seorang trend hunter, pemburu tren? Oke, saya akan jelaskan ya. Oke. Oke, ini sangat-sangat penting ya. Saya bikin satu lagi chart untuk edukasi. Sebentar. Saya akan jelaskan mengenai IRL to ERL. Oke. Sebentar guys ya. Saya jamin ini sangat-sangat berguna ya. Sangat-sangat berguna, saya jamin. Oke. Kita hapus dulu semuanya. Nah, IRL to ERL. Oke. Pasti banyak yang penasaran nih, kenapa saya bisa kayak gitu ya. Ini fair value gap. Oke. Ini fair value gap. Oke. Fair value gap itu bisa dikatakan sebagai IRL. Nah, IRL itu apa sih? Kepanjangannya Internal Ring Liquidity. Oke. Nah, high di sini berperan sebagai ERL. Apa sih apa namanya? Singkatannya External Ring Liquidity. Oke. ERL. Nah, ini IRL lagi di sini kita cloning. Nah, ini kita cloning lagi. Nah, ini ERL. Nah, caranya gimana cara kita eksekusinya gitu ya. Nah, saya sih biasanya kalau nggak di EVG, saya di sini nih, di sekitar sini nih, di sekitar high sini nih. Nah, atau kalau di EVG yang ketemu di sekitar high di sini nih. Nah, karena biasanya dia muncul konfirmasi itu nggak di EVG tapi di sekitar sini nih, di sekitar sini. Sekitar sini. Oke. Saya akan tunjukin contohnya ya. Ini adalah hasil saya yang saya share di membership ya. Saya juga share di free Telegram ya di sini ya. Saya share tadi ya. Jurnal entry CT saya share tadi pagi sempurna lah ya. Oke. Saya akan jelaskan nih. Oke. Oke, sebentar. Pertama-tama kita cek dulu nih biasnya apa di time frame besar. Kita cek daily. Oke. Di daily dia respect fair value gap. Oke. Ini zona IRL to ERL ya. Nah, di sini kita lihat nih. Dia break body. Oke, targetnya high berikutnya. Dia break body, dia akan bikin high baru. Dia break body, dia akan bikin high baru. Dia break body, bikin high baru. Kemungkinan dia akan bikin high baru besok. Nah, kita ke H4. Nah, di H4 di sini kita lihat nih. Kalau kita akan bicara soal histori ya, di masa lalu. Oke, kita bahas dulu sebentar. Ini adalah breakout structure ya. Setelah terjadi setelah pengambilan inducement. Ini ada pullback sini, ini inducement. Nah, ini breakout structure. Nah, dalam teori SMC harusnya kayak gini nih. Ketika terjadi bounce dia pullback ke demand. Nah, ke sini. Tapi kadang enggak. Justru dia enggak. Kadang di sini dia bikin EVG, lalu dia pullback ke EVG doang, lalu terbang. Nah, ya, contoh di sini nih. Ya di sini kita bicara soal data ya yang terjadi di masa lalu. Ini breakout structure ya. Kenapa dia tidak pullback ke demand? Nah, kenapa?
Nah, lihat ini. Di sini terdapat fair value gap ya. Nah, EVG ini. Nah, ketika dia turun, dia masuk ke EVG dan sedikit sekali masuknya. Oke, lalu terbang. Dan di sini dia bikin order block. Order block. Oke, dan terbang. Terbang tinggi banget. Oke. Nah, sama kayak kemarin nih yang saya bikin hari Sabtu ya di sini ya. Saya kan nyuruh buy ya, lihat nih gold. Di sini nih. Lihat ini, dia bikin di respect EVG, dia bikin order block, dia bikin order block. Saya nyuruh buy kan di sini kemarin kan, lihat ini. Nyuruh buy, lihat gold sekarang. Sempurna. Perfect. Of course. Of course. Dia nggak pull back ke demand tapi dia ke EVG. Nah, kesimpulannya adalah EVG bisa kita jadikan sebagai POI untuk kita mencari titik entry dalam tren apapun itu, baik bullish maupun bearish, oke? Nah, kemudian sekarang kita lihat nih. Saat ini dia bikin EVG baru di sini. Nah, EVG baru. Nah, ya. Ini zona IRL juga. Ini jadi ERL ya. Jadi kayak gini nih. Kalau kita buat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tadi pagi alasan saya buy itu apa? Nah, saya akan tunjukkan alasannya apa. Oke. Kita ke 1 jam. Bukan, ke 30 menit. Bukan, kita ke M15. Nice. Kita ke M15. Oke. Alasan saya adalah ini adalah zona EVG H4 ya. Bentar. Kita ke H4. Saya marking dulu EVG-nya. Ini EVG H4. Oke, ini EVG H4 ya. Kita ke M15. Nah, lihat ini. Zona di sini adalah zona liquidity, oke? Liquidity. Kenapa? Karena dia mantul beberapa kali. 1, 2, 3, 4, bahkan 5 kali. Nah, kalau dia di sini dia berusaha naik dan dia berusaha ke sini, saya akan bilang jangan pernah sell, oke? Kenapa? Karena ini adalah tempat liquidity ya. Tempat di mana para orang akan seller karena berpikir ini resistance, ya. Dia akan menempatkan SL di sini nih, pasti nih. Nah, untuk sell. Lihat kenyataannya sekarang. Terbang kan? Nah, alasan saya tadi buy di sini nih. Di sini nih. Karena saya nggak dapat di EVG-nya, saya cari buy di sini, di sekitar sini nih. Nah, saya nemu momen di sini nih. Momen di sini. Nah, apa alasannya? Lihat ini. Di sini terdapat pullback. Oke. Pullback. Nah, pullback seperti ini. Nah, ini adalah inducement. Nah, ketika pas ngambil inducement, saya langsung buy di sini. Saya langsung buy. SL saya di sini. Lihat RR berapa? Lihat RR berapa? Lihat 1:6. Perfect bukan? Nah, yang saya buy di sini RR berapa? Nih, saya tunjukin ya, yang saya buy. Saya kan buy 2 ya. 1 sini, 2 di sini. RR berapa kita lihat? Saya buy di sini nih. Nah, di sini saya replay lah ya. Oke. Saya di M5, saya cek ada breaker di sini. Ada breaker, di sini ada BPR. Ini BPR nih. Ada BPR. Ini kemarin ya, lebaran ya. BPR. Kita lihat berapa RR-nya. Kita lihat berapa RR-nya yang saya dapat di gold. Oke, terbang tinggi banget kan? Oke, ini kalau saya tarik dari sekarang, harga sekarang ini running itu jauh banget RR-nya. Ini kita swing ya, swing trader. Nah, ini tuh ilmu yang sangat mahal sekali sebenarnya ya, yang saya cari ini. Kenapa? Karena saya nggak mungkin gitu memberikan riset saya secara gratis di sini gitu ya. Karena untuk mendapatkan ilmu kayak gini saya tuh ngabisin banyak uang di market gitu ya untuk trading di akun real. Nah, kalau kita tarik ke atas, dari sini ke atas yang saya hold RR-nya 1:14. Oke, 14 guys. Nah, untuk yang di sini tadi di M5 dia chok bearish. Lihat ini. Dia chok bearish. Chok bearish. Nah, satu lagi ilmu yang penting. Ketika terjadi konfirmasi entry chok bearish di zona liquidity, dia pasti gagal. Pasti. Itu kenapa saya lihat nih. M15 dia inducement.
M5 dia cok bearish yang berada di zona liquidity. Saya langsung buy langsung. Saya buy langsung, gak mikir panjang, langsung buy. Buy. Langsung buy. Lihat sekarang terbang jauh banget kan? Of course. Ini ilmunya ya. Ilmu IRL to ERL dan ilmu mencari ilmu tentang liquidity ya. Ini sangat-sangat berguna ya. Silakan ditulis lah ya kalau perlu ya. Nah, ada nggak ilmunya kayak gini Bang di membership? Of course ada. Di membership saya videonya lebih jelas, lebih lengkap dan lebih banyak risetnya ya. Sangat-sangat high quality content, high value lah bisa dibilang konten saya ini. Enggak bukannya melebih-lebihkan, tapi kalau ditanya win rate saya cuma 60% ya, bahkan nggak sampai 80%, nggak sampai. Saya nggak berani overclaim, nggak berani. Meskipun saya sebenarnya bisa dapetin RR besar, tapi saya nggak berani bilang overclaim, nggak berani ya. Saya nggak berani. Nah, oke. Untuk gold sekarang gimana berikutnya, Mas? Oke, kita akan mengecek zona entry ya. Karena kan ini kan kita udah entry ya hari ini ya. Tadi ya. Nah, kita harus menunggu lagi nih untuk zona entry-nya. Oke. Kalau kita cek di H4, dia kan bikin EVG beberapa kali ya. EVG. Nah, kalau nanti misalkan di sini dia close body dan di sini bikin EVG, nah kita bisa cari buy di sini nih, Kita perlu konfirmasi entry di sini nih. Nah, fokus di sini aja tren. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada, kita nggak usah entry ya. Bisa aja dia turun kenceng gitu, bisa aja. Jadi kita perlu mencari konfirmasi di POI kita EVG ini ya, di sini nih. Ini kan belum valid EVG ya, belum terbentuk EVG. Jadi kita harus nunggu dulu nih. Dia jadi EVG apa enggak? Nah, gitu ya guys ya. Nah, oke. Buat teman-teman semua yang mau dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi ya rutin tiap hari. Nah, sinyal tiap hari silakan hubungi admin ya guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.